Terima kasih banyak. Saya mengucapkan pada Bapak-Bapak yang masih konsisten mengikuti acara rutinan kita di setiap minggunya, yaitu HSE Talk. Teman-teman sekalian, tolong jadi perhatian buat kita semuanya. Dengan sisa waktu yang berjalan dan sisa pekerjaan yang ada, kita sudah bisa dibilang hampir selesai, Pak. Jadi sama-sama mari kita jaga keselamatan diri kita masing-masing dan dari rekan-rekan kita sesama pekerja ataupun ada dari tim dari PP yang dirasa tidak aman atau tidak mengikuti aturan di lapangan, tolong disampaikan. Bapak-bapak sekalian, untuk menyingkat waktu, langsung ke pembicara yang pertama, yaitu sosialisasi dari para medis. Mungkin kepada yang menyampaikan dipersilakan. Terima kasih Bapak Rifki, izin Bapak-Bapak sekalian, Bapak staf Bapak PP Urban Jargon. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Pak, udah makan? Belum ada makan? Oke, sama Pak ya. Ini lebih cepat, lebih baik ya Pak ya. Ini saya cuma sosialisasikan tentang penyakit yang dari Cina ini pada heboh Pak ya. Udah pada tahu Pak? Belum. Oke, saya sedikit penjelasan aja Pak ya. Ini virus yang namanya HMPV atau Human Metapneumovirus ya Pak ya. Ini virus ini menyebabkan ISPA Pak, infeksi pernapasan pada manusia. Biasanya gejalanya yang pertama 3-2 hari Bapak terjangkit itu Bapak sakit demam sedang Pak, demam, kemudian batuk pilek ya, terus bahkan sampai diare dan sebagainya, sakit tenggorokan juga ya. Mungkin virus ini udah dari tahun 2001 Pak, jadi mungkin Bapak ini tanpa disadarin udah pernah kena, jadi Bapak nggak usah panik ya, kayak biasanya aja. Jadi nggak perlu dirisau Pak, nggak kayak COVID Pak ya. Kalau COVID itu kan nyerang yang utama dari organ paru-paru, tapi ini nggak nih, cuma saluran pernapasan aja yang kita serang, tapi nggak sampai paru-paru. Kalau sampai paru-paru, kalau COVID itu sampai ngeflag Pak. Jadi ngeflag itu virusnya di paru-paru, makanya sampai sesek, sampai dilarikan ke ICU ya. Itu kalau COVID. Kalau ini tuh cuma biasa demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, bahkan sampai diare. Kemudian nanti sampai kalau naik gejala akut, Bapak nanti sampai demam tinggi, ya demam tinggi sampai sesek Pak. Nah biasanya kalau sampai sesek ini Pak, Bapak biasanya udah ada penyakit bawaan penyertaan, penyakit penyerta seperti asma, bronkitis. Nah itu nanti terus Bapak terkena virus ini, nah maka nanti ada reaksi timbul sampai sesek parah kayak gitu Pak ya. Nah kemudian untuk pencegahannya Pak ya, biasanya kalau misal Bapak batuk pilek itu ditutup pakai siku Pak, kalau atau bersin atau batuk itu cukup Pak, tutup pakai ini siku ya, atau efektif namanya. Kemudian pakai tisu juga bisa ya. Kemudian kalau batuk jangan diarahkan ke temannya Pak, atau bersin diarahkan ke temannya, gazing. Nah, itu sama aja Bapak menyebarkan virusnya ya. Kemudian kalau misal Bapak merasa gejala seperti yang saya sampaikan, nanti Bapak langsung ke klinik aja ya. Kemudian kalau merasa sakit ya pokoknya langsung ke klinik, Bapak jangan nyebarkan ke temannya ya. Misalnya itu tadi bersin diarahkan ke temannya, terus sakit ditutup pakai mulut atau bersin-bersin batuk kemudian diraupkan ke temannya, jangan ya, nggak boleh. Terus untuk ini Pak, untuk penyebarannya yaitu tadi waduh plek atau percikan air liur atau bersin kita, kemudian sentuhan benda, misal habis makan sudipnya atau sendoknya itu dipinjamkan ke temannya yang terjangkit, nah itu bisa Pak ya. Terus saya minta tolong Bapak untuk ngurangin namanya merokok Pak ya. Bukan saya melarang atau gimana, tapi minta tolong Bapak ngurangin merokok karena akhir-akhir ini banyak yang sekali batuk ya. Bukannya kami sok melarang atau gimana, enggak Pak. Percuma Bapak minum obat dari kami kalau Bapak tetap merokok ya kan. Bukannya mengurangi tambah menambah, batuknya Bapak semakin parah ya. Bukan saya menggurui atau gimana Pak ya. Cuma untuk mengurangi batuk Bapak itu sebaiknya dikurangi, Setuju Pak? Setuju ya.
Mungkin itu saja dari saya Pak, sedikit aja untuk mempersingkat waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endi, Bapak sekalian. Bisa dibaca di brosur yang sudah dibagikan. Yang belum kebagian nanti gantian Pak ya, karena terbatas juga kertasnya. Untuk menyingkat waktu, untuk pembicara yang selanjutnya yaitu Pak Eki. Ada Pak Eki? Baik, mungkin bisa digantikan Pak Supardi. Padanya dipersilakan. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih rekan-rekan, terkhusus staf PP Jakon Uban beserta rekan-rekan yang di lapangan pekerja PP. Tadi dihimbau dari tim medis tentang kesehatan Bapak-bapak. Untuk Pak tim medis, kami udah mengurangi rokok Pak. Satu bungkus itu kurangi satu-satu Pak. Itu tiap hari kami ngurangi kok Pak, tiap sebungkus satu-satu gitu, enggak langsung satu bungkus kami Pak. Kurangi rokok teman. Nah untuk teman-teman juga apapun yang dihimbau dari tim medis itu bukti kasih sayang kepada kita, yaitu tentang kesehatan kita. Jadi dari pihak PP ini tidak hanya mementingkan hasil pekerjaan Pak, tapi safety Bapak, kesehatan Bapak itu pun juga dipikirkan oleh pihak PP. Itu. Tapi tiap hari dari pihak PP juga menyarankan, menasehati, mengawasi, mengajak. Tapi kalau diri Bapak sendiri tidak ada etikat baik untuk melindungi diri sendiri ya susah Pak. Jadi kembali lagi itu kesadaran masing-masing dan saling mengingatkan. Itu. Ada tambahan satu Pak yang terkhusus masalah kebersihan. Khusus lagi untuk ruangan yang sudah bersih Pak, tolong jangan merokok di dalam, makan, bahkan tidur di atas kasur yang sudah disusun rapi. Lah itu nanti berakibat fatal Pak, karena kembali lagi kalau sampai ada yang rusak itu udah fatal. Intinya saya mohon untuk rekan-rekan semua yang di lapangan atau bekerja, kalau sudah ada ruangan yang bersih dan steril, mohon dengan sangat jangan ada yang merokok, ngopi, makan di dalam ruangan. Mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak Pardi. Jadi Pak, kita tadi sudah mendengarkan ya himbauan. Yang pertama masalah kebersihan, yaitu di ruangan yang sudah jadi tolong jangan bikin sampah lagi Pak, karena di situ istilahnya sudah siap untuk ditempati, tapi bukan berarti kita yang nempati duluan gitu Pak. Jadi harus dimulai dari sendiri terkait kebersihan. Harus kita jaga sama-sama Pak, jangan mengandalkan housekeeping, karena itu kebersihan itu tanggung jawab kita semuanya di sini. Di proyek ini rumah kedua kita Pak, ya kita setiap harinya, setiap waktu, setiap jam kita di proyek ini dari pagi sampai malam, besoknya kesini lagi, artinya kan ya kita mungkin udah hafal Pak. Ya di proyek ini kita rumah kedua kita ini ya proyek kita ini harus kita jaga. Nah terkait kebersihan itu nanti imbasnya ke diri kita sendiri juga. Mungkin yang teman-teman pas misal mau ada kunjungan, ketika sampahnya numpuk di tiap tower, teman-teman harus di stop dulu kerjanya, harus bersih-bersih dulu. Nah itu kan pasti mengganggu progres kita Pak, mengganggu target kita. Nah, jadi lebih baik kita sempatkan waktu 5-10 menit sebelum istirahat. Pastikan area kerja kita itu bersih, rapi,
sisa pekerjaan kita langsung masuk karung dan bila perlu langsung dibawa ke depan PH masing-masing. Ya, teman-teman, tolong terkait housekeeping ini diimplementasikan, diterapkan di lapangan. Mungkin cukup sekian, ada tambahan atau masukan dari Pak Som mungkin? Oh ya, teman-teman, tolong jangan bakar-bakar di area ruangan. Kita tahu Pak, nyamuknya banyak, ya. Kita tahu. Dan di setiap tower itu sudah dibagi fogging, sudah ada masing-masing per tower itu fogging. Jadi teman-teman bisa request, mungkin kalau di lapangan ketemu tim HSE, ketemu pelaksana, monggo disampaikan, Pak minta di fogging, nanti mungkin dari pelaksana follow up ke tim HSE atau medis. Ya, jadi kami bisa action di lapangan. Dan tentunya Pak, kalau yang namanya bakar-bakar itu dilihatnya bakal jadi sampah lagi kan, bener Pak ya. Nanti kalau sudah jadi abu ya berterbangan kemana-mana dan juga merusak kualitas keramik mungkin ya. Mungkin itu saja Bapak-Bapak sekalian. Ini sudah pada absen semua Pak. Itu brosur yang dibagikan, dibaca dulu Pak, jangan langsung dikantongin, langsung dibuang nanti. Itu buat pengetahuan kita, nambah efek atau penyakit yang lagi ramai saat ini, padahal yang itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Baik, terima kasih. Sebelum kita bekerja, alangkah baiknya kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan semoga kita dilancarkan sampai akhir nanti